Bahaya belalang gurun, si kecil yang ganas. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bahaya belalang gurun, si kecil yang ganas. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak menjadi salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami, terima kasih. Bahaya belalang gurun, mengungkap ancaman di balik serangan hewan kecil. Belalang gurun seringkali dianggap sebagai hewan yang tidak berbahaya dan bahkan dijadikan sebagai sumber makanan di beberapa budaya. Namun, di balik citra yang terlihat tidak berbahaya, terdapat sejumlah fakta mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh belalang gurun, terutama dalam jumlah besar. Spesies belalang gurun, dikenal sebagai Schistocerca gregaria, telah menjadi familiar sejak zaman kuno Mesir dan dikenali sebagai salah satu spesies belalang yang paling merusak dan berbahaya di dunia. Belalang gurun termasuk dalam kelompok spesies belalang bertanduk pendek yang tergolong dalam famili Acrididae. Mereka secara teratur mengalami perubahan dalam bentuk tubuh, perilaku, dan tingkat reproduksi sebagai respons terhadap perubahan kondisi lingkungan, seperti fluktuasi curah hujan dan kelembaban. Belalang gurun memiliki potensi menjadi ancaman terbesar sebagai hama belalang karena kecepatan terbangnya yang luar biasa, mampu menempuh jarak jauh dengan cepat. Mereka bahkan dapat menghasilkan 2 hingga 5 generasi dalam setahun. Kawanan belalang gurun ini telah menimbulkan kehancuran di wilayah Afrika Timur, Timur Tengah, dan Asia Barat Daya, mengancam ketahanan pangan di banyak negara. Dampak kerusakan yang ditimbulkan mereka bisa mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan segerombolan kecil pun bisa mengonsumsi makanan yang setara dengan kebutuhan 35.000 orang dalam sehari. Berikut ini adalah beberapa aspek yang bisa menjadi potensi bahaya akibat serangan belalang gurun tersebut. 1. Kerusakan lingkungan. Belalang gurun dapat merusak ekosistem secara signifikan ketika berada dalam jumlah besar. Mereka memiliki kemampuan untuk memakan tanaman dalam jumlah yang besar, mengakibatkan kerusakan pada tumbuhan dan vegetasi di daerah tersebut. Serangan dalam jumlah besar dapat merusak lahan pertanian, mengancam sumber daya pangan, dan mengubah lanskap secara drastis. Salah satu contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh belalang gurun terjadi di Afrika, di mana serangan belalang gurun Afrika Timur pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi salah satu yang terburuk dalam beberapa dekade. Serangan ini menyebabkan kerusakan signifikan pada tanaman pangan dan padang rumput di wilayah itu, mengancam sumber daya pangan dan mengakibatkan kelaparan bagi jutaan orang. Di wilayah lain, seperti Asia Tengah, Australia, dan Amerika Serikat bagian barat daya, belalang gurun juga telah menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian dan padang rumput. Misalnya, serangan belalang gurun di Australia seringkali menyebabkan kerugian besar pada tanaman pertanian, termasuk gandum, gandum keras, dan padang rumput yang penting bagi peternakan hewan ternak. 2. Dampak terhadap kesehatan manusia. Ketika belalang gurun bergerak dalam jumlah besar, mereka dapat menyebabkan masalah kesehatan manusia. Potensi alergi dan reaksi kulit. Belalang gurun menghasilkan alergen yang dapat memicu reaksi alergi pada beberapa individu. Terutama saat terjadi kontak langsung dengan belalang tersebut, ada risiko reaksi alergi seperti gatal-gatal, ruam kulit, dan pembengkakan pada area yang terpapar. Orang yang rentan terhadap alergen bisa mengalami reaksi yang lebih parah, bahkan anafilaksis dalam kasus yang jarang terjadi. Risiko penyakit terkait kematian belalang. Ketika belalang gurun mati dalam jumlah besar, mereka dapat menjadi tempat hidup bagi bakteri dan mikroorganisme lainnya. Ini bisa meningkatkan risiko infeksi bagi manusia. Kontak langsung dengan belalang mati atau menghirup partikel-partikel dari belalang tersebut dapat menjadi penyebab potensial terjadinya penyakit, terutama jika seseorang memiliki sistem kekebalan yang lemah. Masalah pernapasan. Serangan belalang gurun dalam jumlah besar dapat menghasilkan debu halus dari kotoran belalang yang kering. Debu ini dapat terbawa angin dan dapat masuk ke saluran pernapasan manusia.
Bagi individu dengan penyakit paru-paru atau asma, debu tersebut dapat memperparah kondisi pernapasan dan menyebabkan kesulitan bernapas, bahkan menimbulkan serangan asma yang parah. Potensi penyakit menular. Kematian belalang gurun dalam jumlah besar juga dapat menarik serangga lain yang bertindak sebagai vektor penyakit. Misalnya, serangga seperti lalat atau nyamuk dapat tertarik ke belalang mati dan kemudian menjadi pembawa penyakit, yang bisa membahayakan kesehatan manusia dengan menyebarkan infeksi. Penyakit mata. Kontak langsung dengan belalang gurun atau kotoran mereka juga bisa mengakibatkan iritasi mata. Debu atau partikel kecil dari belalang dapat masuk ke mata manusia, menyebabkan iritasi, gatal, dan kadang-kadang infeksi jika tidak dibersihkan dengan benar. 3. Dampak ekonomi. Serangan belalang gurun bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi wilayah yang terkena dampak. Lahan pertanian yang hancur, kerugian produksi, dan biaya untuk mengendalikan serangan belalang tersebut dapat membebani perekonomian lokal dan nasional. Kerugian pada pertanian. Serangan belalang gurun seringkali menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian yang signifikan. Mereka mampu memakan sejumlah besar tanaman dalam waktu singkat, mengurangi hasil panen secara drastis. Misalnya, di beberapa wilayah di Afrika atau Timur Tengah, serangan belalang gurun telah menghancurkan lahan pertanian, mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada produksi gandum, jagung, atau tanaman lainnya. Akibatnya, petani kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Ketergantungan pada bantuan pemerintah. Serangan belalang gurun dapat memaksa pemerintah untuk mengalokasikan dana besar untuk mengatasi masalah ini. Upaya kontrol hama dan pemulihan pertanian memerlukan investasi yang signifikan dari pemerintah, yang pada gilirannya bisa mengurangi anggaran untuk sektor-sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan. Pengaruh pada pasar dan harga. Kerusakan pada hasil panen akibat serangan belalang gurun dapat mengubah dinamika pasar. Penurunan produksi akan menyebabkan peningkatan harga pada produk pertanian tertentu, mempengaruhi konsumen dan mendorong inflasi. Hal ini juga bisa memiliki efek domino pada industri lain yang bergantung pada hasil pertanian, seperti industri pakan ternak atau makanan olahan. Migrasi dan kehilangan pekerjaan. Kerusakan yang signifikan pada sektor pertanian akibat serangan belalang gurun dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan migrasi massal. Para petani atau pekerja sektor pertanian yang kehilangan mata pencaharian mereka mungkin terpaksa mencari pekerjaan di sektor lain atau bahkan bermigrasi ke wilayah lain yang belum terkena dampak serangan belalang. Ini dapat menciptakan tekanan ekonomi pada daerah-daerah yang menerima migran baru. 4. Dampak sosial. Serangan belalang gurun juga dapat menciptakan perubahan sosial. Masyarakat yang terkena dampaknya mungkin mengalami migrasi karena kehilangan sumber penghidupan. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial, perubahan ekonomi, dan bahkan konflik antar komunitas. Konflik sosial. Kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh serangan belalang gurun bisa menciptakan ketegangan sosial di antara masyarakat. Persaingan yang meningkat untuk sumber daya yang tersisa, seperti air dan lahan pertanian yang masih layak, dapat memicu konflik antar kelompok atau komunitas yang berjuang untuk bertahan hidup. Ini bisa terjadi ketika serangan belalang gurun mengurangi sumber daya pangan yang tersedia dan memperparah kondisi kehidupan. Perubahan ekonomi. Dampak serangan belalang gurun pada sektor pertanian dapat mengubah ekonomi lokal secara signifikan. Kerugian hasil pertanian yang besar bisa mengakibatkan penurunan pendapatan bagi petani dan ketergantungan pada bantuan eksternal. Hal ini dapat memicu perubahan dalam pola kerja masyarakat, misalnya, petani yang beralih ke profesi lain atau mencari pekerjaan di sektor lain untuk bertahan hidup. Kehilangan identitas budaya. Masyarakat yang terkena dampak serangan belalang gurun mungkin mengalami perubahan dalam pola hidup mereka yang dapat mengubah identitas budaya mereka. Misalnya, jika pertanian adalah bagian integral dari budaya mereka, kerugian besar dalam sektor ini bisa menyebabkan pergeseran budaya dari pola hidup agraris menjadi urbanisasi atau adaptasi lain yang mungkin mengubah nilai-nilai tradisional. Meskipun belalang gurun mungkin terlihat tidak berbahaya secara individual, namun serangan dalam jumlah besar dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan, pertanian, kesehatan, dan ekonomi.
Pengelolaan yang efektif diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh belalang gurun agar dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Nah, demikianlah video kali ini tentang bahaya belalang gurun, si kecil yang ganas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.